Tepat di sebelah barat landasan pacu Bandara Internasional Yogyakarta terbentang sebuah pantai yang bernama Pantai Gelagah, sebuah bentang pesisir sepanjang kurang lebih 20 km. Pantai ini berlokasi di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimana di sepanjang eksistensinya, pantai ini dikenal sebagai salah satu pantai yang cukup memiliki kisah-kisah mistis, yang cukup sering dibicarakan oleh siapapun yang percaya akan adanya tanda kutip mereka. Hal itu meliputi sering terjadinya kasus orang yang hilang akibat sapuan air laut, suara-suara yang persis seperti rintihan orang di bibir pantai, hingga mitos larangan menggunakan baju yang berwarna hijau. Entahlah, apakah bisik-bisik itu memang datang dari entitas yang tak kasat mata, atau sekedar cara manusia memasuk akalkan ketakutan mereka. Namun yang pasti masih di kawasan pantai wisata ini terdapat sebuah sumur berdinding beton yang digunakan sebagai sumur pertanian dengan kedalaman kurang lebih 10 meter. Inilah penampakan sumur itu. Nah, pada 11 Januari, sumur ini mendadak menjadi pusat perhatian warga yang tinggal di sekitarnya. Betapa tidak, seorang warga yang bernama Subardi Wiono menangkap sebuah kejanggalan. Dalam sebuah keterangan yang saya kutip dari detik.com, ada sebuah mobil hitam terparkir misterius di dekat area sumur. Di Pantai Gelagah pada jam 3 pagi, mobil hitam yang mematikan mesinnya di area sunyi dan gelap jelas tak sedang menikmati pemandangan yang indah pantai. Dugaan buruk membuat Subardi langsung menghubungi Pak Kepala Dukuh malam itu juga. Nah, pada pagi harinya, Subardi kembali ke lokasi untuk memeriksa dugaannya bersama dengan Pak Kepala Dusun yang ditemani sejumlah warga. Di lokasi yang dekat sumur ini, matanya menangkap sebuah pemandangan yang gak lazim. Bukan jejak roda, bukan pula jejak sepatu, melainkan sebuah jalur ceratan panjang yang menyapu permukaan tanah, yang membuat rumput sekitarnya menjadi terbuka dan rusak. Arah benda yang diseret itu mengarah lurus ke arah sebuah sumur. Dengan langkah was-was, Subardi dan Pak Kepala Dusun mendekat ke arah sumur. Mereka longok ke dalam lubang yang gelap itu, dan nafasnya kemudian tercekat. Di dasar sumur tak ada pantulan air, yang terlihat hanyalah sepasang kaki manusia yang pucat menyembul ke atas, kaku tanpa gerak. Ya, di pagi yang indah itu, rombongan warga desa baru saja menemukan tubuh seorang wanita di dasar sebuah sumur di kawasan wisata Pantai Gelagah 11 Januari 2018. Laporan yang segera tersampaikan kepada petugas polisi segera berlanjut dengan proses evakuasi dari dasar sumur. Korban berjenis kelamin wanita yang berusia kurang lebih 20 tahunan. Hasil pemeriksaan autopsi mengungkapkan fakta bahwa korban merupakan korban penghilangan nyawa yang dilakukan oleh seseorang. Mengingat pada tubuhnya ditemukan beberapa luka bekas arahan benda tumpul, terutama di bagian pelipis dan bagian tubuh lainnya. Setelah pemeriksaan rampung, identitas pun kemudian diungkap. Dari pindaian sidik jari yang dilakukan, diungkap bahwa korban bernama Sri Iswanti 20 tahun asal Kesambi, Luano, Purworejo, Jawa Tengah. Sri Iswanti adalah seorang pemandu lagu atau LC. Ya kala itu dia bekerja di sebuah tempat hiburan malam di Purworejo dengan status freelance. Sebelum ditemukan di dasar sumur, ibunya yang bernama Ibu Marsih mengatakan pada Selasa 9 Januari, jam 5 Sri Iswanti berpamit dari rumah menuju tempat kosnya di Banyu Urip, Purworejo. Hal itu biasa dia lakukan di tengah kesibukannya menjadi pemandu lagu. Kadang Sri pulang ke rumahnya menjenguk orang tuanya. Selain itu, pada malam, teman satu kos Sri mengaku bahwa Sri sempat berada dalam kosnya. Lalu dia pergi dengan dijemput oleh seseorang hingga dia pun tak pernah kembali lagi. Temuan orang yang tak bernyawa di kawasan seluas Pantai Gelagah mungkin adalah hal yang biasa. Namun menemukan tubuh manusia dalam sebuah sumur di kawasan Pantai Gelagah adalah perkara yang lain. Coba pikir secara logika. Sumur ini letaknya tersembunyi, tertutupi oleh semak jauh dari area lalu lalang wisatawan. Orang yang panik setelah menghilangkan nyawa tidak akan punya waktu untuk mencari-cari di mana letak sumur ini di tengah gelapnya pesisir. Itu artinya cuma ada dua buah kemungkinan. Pelaku adalah warga lokal yang sangat hafal tempat ini, atau ini adalah sebuah yang sudah direncanakan. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Kembali tentang Sri Iswanti yang adalah seorang pemandu lagu atau LC yang baru 2 bulan menggeluti profesi barunya itu. Dalam sebuah keterangan yang pernah disampaikan, Sri memulai debutnya sebagai pekerja kafe setelah ia lulus dari SMK di Purworejo.
Lalu dikarenakan satu dan lain hal, profesi sebagai pemandu lagu, kemudian Sri pilih demi tercukupinya kebutuhan ekonomi. Sebelumnya Sri pernah bekerja sebagai penjaga toko, lalu temannya ada yang nawari kerja di kafe, ikutlah Sri bekerja di sana. Selama bekerja sebagai pemandu lagu, dia lebih memilih untuk tinggal di sebuah kos-kosan yang lokasinya nggak begitu jauh dari kafe tempatnya bekerja, masih di kawasan Purworejo. Dikatakan Sri jarang pulang ke rumah walau tempat kos dan rumah orang tuanya nggak begitu jauh. Walau begitu, Sri Iswanti sungguh sangat dicintai oleh kedua orang tuanya, Pak Subur dan Ibu Marsih. Sebab selain baik dan manut kepada kedua orang tuanya, juga Sri adalah tulang punggung bagi keluarganya. Pak Subur, ayahnya, berprofesi sebagai tukang cap sendok dan garpu, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga. Selama beberapa tahun terakhir, Asiman menumpang hidup di rumah ibu mertuanya, Wagianti, di Purworejo bersama istri dan anak-anaknya. Asiman di mata keluarga maupun tetangga adalah pribadi yang pendiam, tertutup, dan sangat jarang mengobrol. Sehari-hari dia mencari nafkah sebagai tukang kredit atau orang yang suka nagih-nagih cicilan atau bank plecit atau bank keliling, sebuah pekerjaan harian di jalanan yang membuatnya lebih akrab dengan raut wajah yang tegang dibanding pembicaraan hangat. Dikatakan hampir tak pernah ada masalah yang terjadi di antara Asiman dan istrinya yang bernama Krishna. Semuanya berjalan biasa. Namun di balik diamnya Asiman dan berwibawanya dia di hadapan keluarganya, Asiman menyembunyikan sebuah kehidupan kedua yang dirawat dengan sangat amat rapi. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Asiman dengan diam-diam menjalin hubungan gelap dengan Sri Iswanti, si pemandu lagu atau Elsie. Hubungan ini bukanlah sekadar cinta sesaat. Hubungan yang terjalin sejak Sri masih duduk di bangku kelas 2 SMK ini sudah menuju ke sebuah hubungan yang serius. Asiman rutin menafkahinya, bahkan mereka sudah merencanakan untuk menikah. Namun rencana itu terbentur oleh sebuah tembok yang besar yang bernama restu. Status Asiman sebagai pria beristri dan ayah dari seorang anak menjadi penghalang baginya. Sang istri, Krishna, sebetulnya sudah 3 kali memergoki perselingkuhan itu. Setelah banyak hal yang telah Krishna lakukan demi mempertahankan pondasi rumah tangganya, Asiman tak pernah jera dan terus melanjutkan hubungan itu dengan diam-diam. Pada Selasa malam 16 Januari sekitar pukul 9, keheningan di Dusun Kahirupan, Kalirejo, Purworejo dipaksa pecah oleh kedatangan 3 mobil polisi yang mendadak berhenti di halaman sebuah rumah. Di malam itu seluruh keluarga panik dan kebingungan. Tanpa banyak basa-basi, Pak Polisi langsung masuk ke dalam rumah dan meringkus Asiman. Tak berhenti sampai di situ, petugas juga menggeledah beberapa ruangan selama 1 jam lamanya. Di tengah kepanikan itu, sang mertua dan istri Asiman hanya bisa berdiri pasrah melihat rumahnya digeledah, tanpa tahu kejahatan apa yang dibawa sosok tulang punggung yang selama ini tampak biasa-biasa saja itu. Asiman tanpa banyak cakap kemudian digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait temuan tubuh manusia yang ditemukan tak bernyawa di sebuah sumur resapan di pinggir pantai Gelagah. Ya, penangkapan Asiman kala itu digadang-gadang terkait dengan temuan Sri Iswanti yang ditemukan mengenaskan dalam sebuah sumur pertanian itu. Penangkapan di malam itu sebenarnya bukan momen pertama polisi berhadapan dengan Asiman. 5 hari sebelumnya, tepat pada Kamis malam setelah tubuh korban ditemukan, penyidik telah mendatangi rumah mertua Asiman. Sebagai orang dekat korban, Asiman langsung diperiksa. Namun malam itu ia lolos. Ia mengaku terakhir menghubungi Sri Iswanti pada hari Senin. Dan alibi itu dikuatkan oleh istri Asiman sendiri yang bersaksi bahwa sang suami ada di rumah sepanjang Rabu malam. Alibi itu begitu rapi, sampai membuat Pak Polisi balik kanan dan memindahkan radar kecurigaan kepada orang lain. Namun, sekuat apapun manusia berbohong, jejak digital tak pernah punya perasaan. Penyelidikan intensif polisi berhasil membedah riwayat komunikasi ponsel korban. Hasilnya menampar alibi si terduga. Asiman terdeteksi menghubungi Sri Iswanti tepat pada Rabu malam beberapa jam sebelum penghilangan itu terjadi. Bukti ini memutar balik arah penyelidikan. Polisi kembali ke Dusun Kahuripan atau rumah mertua Asiman atau tempat di mana Asiman tinggal. Saat diborgol malam itu, Asiman sempat kembali mengelak. Namun ketika bukti-bukti itu ditunjukkan di atas meja pemeriksaan, benteng kokoh sandiwara itu akhirnya runtuh juga. Pria pendiam itu akhirnya menyerah, lalu dia mengakui segalanya di hadapan petugas. Dan dari mulutnya lah semuanya terungkap tentang bagaimana Asiman dengan tega menghilangkan nyawa pacar gelapnya itu. Jadi begini kronologinya. Pada Rabu malam 10 Januari 2018, semuanya bermula dari indekos Sri yang berlokasi di Purworejo, tepatnya di desa Borokulon. Asiman datang menjemput Sri Iswanti setelah janji itu tercipta. Asiman lalu membawa kekasih gelapnya itu menuju Laguna Pantai Gelagah. Kala itu Asiman membawa sepeda motor miliknya.
Di bawah gelapnya pantai, suasana hangat mendadak berubah menjadi adu mulut. Pemicunya meledak saat Asiman mau mencium Sri. Hidungnya kala itu ia katakan menangkap aroma menyengat alkohol jenis anggur. Amarah pria yang telah menikahi istrinya selama 20 tahun itu semakin dipicu ketika Sri dengan sengaja menunjukkan layar ponselnya yang menampilkan pesan WhatsApp dari salah satu pelanggan karaoke yang bertuliskan "Goyanganmu Yahud". Ketegangan itu berlanjut hingga di dekat pintu masuk pantai Gelagah saat keduanya hendak pulang. Adu mulut memuncak menjadi kontak fisik. Diakui oleh Asiman, Sri mengawali serangan dengan mencakar dan membakar wajah Asiman. Naik pitam, Asiman membalas dengan membakar rambut Sri. Tak terima akan perlakuan itu, Sri memungut batu di dekatnya dan lalu melemparkan batu itu ke tubuh Asiman. Serangan ini menjadi sebuah titik hilangnya akal sehat yang dimiliki oleh Asiman. Alih-alih mengalah, Asiman membalasnya dengan aksi serupa, bahkan lebih ngeri. Ya, Asiman lalu melemparkan batu sebesar 2 kepalan tangan orang dewasa yang baru saja dia pungut ke arah kepala Sri Iswanti, hingga lemparan itu membuat wanita itu ambruk tak sadarkan diri. Di dalam kondisi kalut, panik, dan gelap mata, tubuh Sri lalu diseretnya di atas tanah menuju sebuah sumur sedalam 10 meter. Sebuah sumur yang biasa dipakai para petani lokal untuk kepentingan pertanian. Asiman tahu persis di mana sumur-sumur itu berada. Setelah memastikan kondisi di jam 2 malam itu sepi dari aktivitas warga, tubuh Malangsi Elsie itu lalu diceburkan ke dalamnya dalam kondisi masih bernafas. Pelan-pelan kondisi dalam sumur yang minim oksigen dan luka di bagian kepalanya itu lantas membuat Sri Iswanti lalu dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Asiman menyadari jaket korban terlepas di jalan akibat proses seretan tadi. Asiman langsung memutar otak menghilangkan jejaknya. Malam itu juga dia pacu sepeda motornya menuju jembatan Karangwuni, lalu melemparkan jaket serta tas milik korban ke dalam gelapnya sungai Serang dan selesai. Tubuh korban seperti yang dikatakan di awal ditemukan oleh warga setempat yang awalnya curiga akan adanya sebuah mobil hitam yang terparkir subuh sebelum tubuh Sri ditemukan. Namun setelah pemeriksaan yang dilakukan hingga ditemukan mobil itu, petugas tak menemukan adanya kaitan mobil itu dengan penghilangan nyawa Sri. Lagi pula Asiman datang bersama dengan Sri menggunakan sepeda motor milik Asiman. Sadar suaminya terlibat kasus penghilangan nyawa, istri Asiman, Krishna, menyampaikan harapannya agar suaminya mendapatkan keringanan hukuman. Bahkan saking cintanya ia, Krishna sampai-sampai berniat menyewa jasa pengacara untuk membantu proses hukum suaminya. Di dalam persidangan yang kemudian diadakan di Pengadilan Negeri Wates melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Asiman bin Haris dengan hukuman 11 tahun penjara. Demikianlah kisah ini, semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, dan kisah ini pun berakhir.